Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Aliran Filsafat Perennialisme. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Nur Aisyah Jamil dengan nomor NPM 205060004. Yang kedua, Anggia Lukita Dewi dengan nomor NPM 205060025. Yang ketiga, Evi Nur Apriliani dengan nomor NPM 205060031. Dan yang terakhir, Yoren Deliana dengan nomor NPM 205060018. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pengertian dan sejarah perennialisme. Pengertian perennialisme. Perennialisme pendidikan adalah salah satu aliran dalam pendidikan yang muncul pada abad ke-20-an. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang memfokuskan terhadap perubahan sesuatu yang baru. Menurut kaum perennialisme, pendidikan harus lebih banyak fokus pada kebudayaan yang ideal, teruji, serta tangguh. Sejarah perennialisme. Perennialisme pendidikan adalah salah satu aliran dalam pendidikan yang muncul pada abad ke-20-an. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang memfokuskan terhadap perubahan sesuatu yang baru. Menurut kaum perennialisme, pendidikan harus lebih banyak fokus pada kebudayaan ideal yang teruji serta tangguh. Peradaban kuno dan abad pertengahan dianggap sebagai dasar budaya bangsa-bangsa di dunia dari masa ke masa, dari abad ke abad. Perennialisme melihat bahwa tradisi perkembangan intelektual yang ada pada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan yang telah terbukti dapat memberikan solusi bagi berbagai problem kehidupan masyarakat perlu digunakan dan diterapkan dalam menghadapi alam modern yang syarat dengan problem kehidupan. Baiklah, yang kedua, materi filsafat perennialisme menurut tokoh. Yang pertama, Plato. Plato merupakan salah seorang filsuf Yunani yang hidup pada zaman filsafat sofisme. Menurut Plato, tujuan utama dalam pendidikan adalah melakukan pembinaan pemimpin yang sadar terhadap pentingnya asas normatif dan melaksanakannya dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles merupakan salah seorang murid Plato. Aristoteles mengajarkan manusia bagaimana cara berpikir berdasarkan atas prinsip realistis yang lebih dekat pada alam kehidupan manusia sehari-hari. Yang ketiga, Thomas Aquinas. Thomas berpandangan bahwa pendidikan adalah penuntun agar kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Evi. Kepada Evi, saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini ada konsep dasar atau pandangan aliran perennialisme. Yang pertama, ada pandangan ontologi perennialisme. Secara ontologi, perennialisme membedakan suatu realita dalam aspek-aspek perwujudannya. Benda individual di sini adalah benda sebagaimana yang tampak di hadapan manusia dan yang ditangkap dengan panca indera seperti batu, rumput, orang dalam bentuk, ukuran, warna, dan aktivitas tertentu. Esensi dari suatu kualitas menjadikan suatu benda itu lebih intrinsik daripada fisiknya. Seperti manusia yang ditinjau dari esensinya adalah makhluk yang berpikir. Yang kedua, ada pandangan epistemologi perennialisme. Perennialisme berpangkal pada 3 istilah. Yang pertama, ada truth. Yang kedua, self-evidence. Dan terakhir, reasoning. Bagi perennialisme, truth adalah prasyarat asas tahu untuk mengerti atau memahami arti realitas semesta raya. Self-evidence adalah suatu bukti
yang ada pada diri atau realita eksistensi itu sendiri. Reasoning adalah hukum yang berpikir. Yang ketiga, ada pandangan aksiologi perennialisme. Menurut Plato, manusia secara kodratnya memiliki 3 potensi nafsu, kemauan, dan pikiran. Maka, pendidikan hendaknya berorientasi pada ketiga potensi tersebut dan pada masyarakat, agar kebutuhan yang ada pada setiap lapisan masyarakat bisa terpenuhi. Yang keempat, ada pandangan perennialisme mengenai kenyataan. Perennialisme berpendapat bahwa apa yang dibutuhkan manusia, terutama ialah menjamin bahwa realita itu bersifat universal dan ada di mana saja dan di setiap waktu. Kelima, ada pandangan perennialisme mengenai nilai. Perennialisme berpendapat bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual, sebab hakikatnya manusia adalah pada jiwanya. Sedangkan perbuatan manusia merupakan pancaran isi jiwanya yang berasal dari dan dipimpin oleh Tuhan. Keenam, ada pandangan perennialisme mengenai pengetahuan. Kepercayaan adalah pangkal tolak perennialisme mengenai kenyataan dan pengetahuan. Artinya, sesuatu itu ada kesesuaian antara pikir atau kepercayaan dengan benda-benda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yoren. Kepada Yoren, saya persilakan. Menurut Aristoteles, prinsip-prinsip itu dapat dirinci menjadi A. Principium identitatis. Suatu pernyataan pasti tidak mengandung sekaligus kebenaran dan kesalahan, pasti hanya mengandung satu kenyataan, yakni benar atau salah. B. Principium excelsi tertii atau Principium excelsi tertii. Tidak ada kemungkinan ketiga. Apabila pernyataan atau kebenaran pertama salah, pasti pernyataan kedua benar. Dan sebaliknya, apabila pernyataan pertama benar, pasti pernyataan berikutnya yang tidak benar. C. Principium rationis sufficientis. Prinsip ini pada dasarnya mengetengahkan apabila barang sesuatu dapat diketahui asal-muasalnya, pasti dapat dicari pula tujuan atau akibatnya. 7. Pandangan perennialisme tentang belajar. Tuntutan tertinggi dalam belajar menurut perennialisme adalah latihan dan disiplin mental. Menurut Bernadette, teori dasar dalam belajar menurut perennialisme terutama A. Mental disiplin sebagai teori dasar. Menurut perennialisme, latihan dan pembinaan berpikir atau mental disiplin adalah salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar, karena program yang diadakan dalam lembaga pendidikan adalah untuk pembinaan berpikir. B. Rasionalitas asas kemerdekaan. Asas berpikir dan kemerdekaan harus menjadi tujuan utama pendidikan. Otoritas berpikir harus disempurnakan sesempurna mungkin. Kemerdekaan pendidikan hendaknya membantu manusia yang menjadi dirinya sendiri atau essential self, yang membedakannya dari makhluk lain. C. Learning to reason, atau belajar untuk berpikir. Perlu adanya penanaman pembiasaan pada diri anak sejak dini, dengan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung. Dari sini, belajar untuk berpikir menjadi tujuan pokok sekolah menengah dan universitas. D. Learning through teaching, atau belajar melalui pengajaran. Fungsi guru menurut perennialisme berbeda dengan esensialisme. Menurut esensialisme, guru sebagai perantara antara bahan dengan anak yang melakukan proses penyerapan. Dalam pandangan perennialisme, tugas guru bukanlah perantara di antara dunia anak dengan dunia jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar mengajar. 8. Pandangan perennialisme mengenai hakikat guru. Tugas utama dalam pendidikan adalah guru-guru, di mana tugas pendidikanlah yang memberikan pendidikan dan pengajaran atau pengetahuan kepada anak didik. 9. Pandangan perennialisme mengenai hakikat murid. Murid dalam aliran perennialisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. 10. Pandangan perennialisme mengenai pendidikan. Pendidikan menurut filsafat ini, meski memandang sejumlah mata pelajaran yang umum, bukan spesialis, liberal, bukan vokasionalis, yang humanistik, bukan teknikal. Dengan cara inilah pendidikan akan memenuhi fungsi humanistiknya, yakni pembelajaran secara umum yang mesti dimiliki oleh manusia. Baiklah,
Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, saya persilakan. Pendidikan menurut perennialisme. Yang pertama, tujuan dari pendidikan menurut pemikiran perennialis adalah memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan besar yang tidak berubah. Kaum perennialis juga percaya bahwa dunia, alamiah, dan hakikat manusia pada dasarnya tidak berubah selama berabad-abad. Jadi, gagasan-gagasan besar terus memiliki potensi yang paling besar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di setiap zaman. Yang kedua, ada kurikulum. Kurikulum pada aliran ini berpusat pada mata pelajaran dan cenderung menitik beratkan pada sastra, matematika, bahasa, dan humaniora, termasuk sejarah. Kurikulum adalah pendidikan liberal. Yang ketiga ada metode. Metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh perennialis adalah membaca dan berdiskusi, yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya besar yang tertuang dalam The Great Books dalam rangka mendisiplinkan pikiran. Yang keempat, peran guru dan peserta didik. Peran guru bukan sebagai perantara antara dunia dengan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar serta mengajar. Guru mengembangkan potensi-potensi self-discovery, dan ia melakukan moral authority atau otoritas moral atas murid-muridnya, karena ia seorang profesional yang qualified dan superior dibandingkan muridnya. Guru harus mempunyai aktualitas yang lebih dan provide knowledge. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akan membuka sesi tanya jawab di forum diskusi. Sekian, terima kasih.